Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Slamet Supriyono. Saya mengajar di SMK PGRI 2 Babat Lamongan dan SMKN Widang Tuban. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Demikian sedikit informasi mengenai profil diri saya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, modul 1.1, pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Jadi pendidikan adalah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan merupakan tuntunan hidup bagi anak-anak, yaitu menuntun kodrat yang ada pada diri anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai pendidik. Anak merupakan makhluk manusia yang tumbuh menurut kodratnya sendiri. Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran pada anak perlu mendapat tuntunan agar lebih baik. Dengan adanya tuntunan pendidikan dan pengajaran, anak akan mendapatkan kecerdasan yang baik dan luas. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi KHD yang sering kita dengar, menurut saya adalah pertanyaan pada pribadi saya sebagai seorang guru, yakni, Ingarso Sung Tulodo. Sudahkah saya menjadi tauladan bagi diri sendiri maupun orang lain? Ing Madya Maro. Sudahkah maksimalkah saya dalam membangun semangat belajar siswa? Tut Wuri Handayani. Sudah sesuaikah saya dalam menuntun siswa dalam pembelajaran ke arah yang benar? Dan sesuai dengan apa yang diinginkan siswa serta yang diinginkan lingkungan? Dasar pendidikan KHD. Menuntun. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup. Tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Atas menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini pendidikan berpihak pada anak. Kodrat anak bermain dan merdeka. Artinya hidupnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kekuatan kodrat pada anak adalah kekuatan yang ada dalam hidup lahir dan batin. Kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan itu. Walaupun pendidikan itu hanyalah sebagai tuntunan, tetapi perlu juga pendidikan itu dihubungkan dengan kodrat keadaan setiap anak. Seandainya anak itu pada dasarnya tidak baik, tentunya anak tersebut tetap mendapatkan tuntunan agar semakin lebih baik perilakunya. Anak yang pada dasarnya tidak baik dan tidak mendapat tuntunan, maka anak tersebut akan mudah menjadi orang jahat atau berperilaku tidak baik. Anak yang sudah memiliki perilaku yang baik masih membutuhkan tuntunan, agar mendapatkan kecerdasan yang lebih baik serta akan terlepas dari segala pengaruh perilaku yang jahat. Pada dasarnya anak itu baik, karena mendapat pengaruh keadaan sosial yang buruk. Akhirnya anak tersebut menjadi berperilaku kurang baik atau jahat. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan anak bisa dilakukan dengan kekuatan konteks sosiokultural, seperti dalam teori konvergensi. KHD berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung, di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidupnya tanaman pada jagung. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran,
perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya, psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter yang baik bagi seorang anak. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam dan senyum, juga dengan membiasakan kata tolong, maaf dan terima kasih. Kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ditanamkan nilai-nilai Pancasila, untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri setiap individu pelajar. Penanaman nilai-nilai luhur Pancasila bertujuan untuk mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan ciri utama: beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, yang lebih dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang saya percaya tentang peserta didik yang ada di sekolah tempat saya bekerja sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: saya percaya bahwa awal peserta didik mendaftarkan diri masuk sekolah mempunyai niat yang mulia, yaitu belajar dan menuntut ilmu yang lebih baik. Saya percaya bahwa setiap individu memiliki kemampuan kecerdasan dalam berpikir yang berbeda di setiap mata pelajaran. Ada yang berpikir cepat, dan ada juga yang berpikir lambat. Untuk itu saya percaya kalau peserta didik di sekolah kami mampu menyelesaikan pembelajaran tepat pada waktunya. Walaupun ada beberapa peserta didik yang harus melalui proses remedi berulang-ulang. Saya percaya bahwa setiap individu memiliki karakter, kebiasaan, perilaku yang berbeda. Dengan karakter yang berbeda tersebut menunjukkan keanekaragaman sifat manusia. Ada yang berkarakter baik, sopan santun, baik kata atau perilaku terhadap orang tua. Ada juga yang berkarakter kurang baik, bicara atau bertingkah laku dengan orang tua, guru kadang tidak sopan. Tetapi saya yakin anak-anak tersebut masih bisa dituntun ke arah yang lebih baik. Pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya berpikir bahwa peserta didik adalah sebuah kertas tetapi sudah ada beberapa tulisannya. Artinya peserta didik sudah memiliki ilmu pengetahuan dari jenjang sebelumnya. Tugas saya sebagai pendidik adalah memberikan dan pengajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mendidik dalam artian menuntut perilaku atau karakter peserta didik ke arah yang lebih baik. Memberikan pengajaran dalam artian memberikan ilmu pengetahuan sesuai kompetensi dasar. Pendidikan yang saya lakukan ke peserta didik masih sebagian yang saya laksanakan apabila dilihat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selebihnya saya melakukan tugas sebagai pendidik mentransfer ilmu pengetahuan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Adapun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya jadi merubah pandangan tentang pendidikan. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini pendidikan berpihak pada anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa.
Anak lahir dengan kekuatan yang masih samar-samar. Saya harus merubah pemikiran saya tentang sebuah pendidikan yang menyenangkan dengan cara merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka. Karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone yang mereka miliki. Pembelajaran terpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan, juga sebagai fasilitator. Merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat dan kreativitasnya. Tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya beri. Apa yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, antara lain merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik siswa. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar. Dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Menerapkan sistem AMONG. Menuntun bukan menuntut. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengintegrasikan permainan dan kerja nyata dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak. Selalu memberi contoh dan menjadi contoh bagi peserta didik maupun rekan sejawat dan lingkungan. Saya Slamet Supriyono, calon guru penggerak SMK PGRI 2 Babat. Angkatan 9 kelas 275B. Kabupaten Lamongan. BBGP Jawa Timur. Terima kasih.